Sebuah keluarga di Hawaii dikabarkan mengalami sebuah kejadian mengerikan, di mana seseorang yang tidak dikenal tinggal di dalam rumah mereka selama berbulan-bulan tanpa diketahui. Orang asing tersebut bahkan sudah merencanakan sesuatu yang dapat mencelakai penghuni di dalamnya. Kasus ini menjadi kasus yang sangat menghebohkan, di mana istilah frogging digunakan kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Kata itu mulai dilupakan. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota tinggal di kota Honolulu, Hawaii. Mereka adalah James Campbell serta istrinya Brittany dan kedua anak laki-laki mereka yang merupakan anak sambung Brittany. James dan Brittany dulunya teman sekolah, namun setelah lulus dari SMA, mereka tidak saling berhubungan lagi. Namun mereka bertemu kembali dan menikah pada tahun 2018, pada saat James sudah menjadi duda dengan 2 anak laki-laki. Mereka pun menetap di Honolulu, Hawaii. Brittany adalah mantan model, sementara James masih aktif bekerja sebagai anggota Tentara Angkatan Laut. Pada bulan September tahun 2019, keluarga itu memutuskan untuk berlibur dan mengunjungi beberapa keluarga di luar kota karena James mengambil cuti dari pekerjaannya selama seminggu. Sehingga mereka meninggalkan rumah mereka di Hawaii dalam keadaan kosong tanpa berpenghuni. Namun, ketika mereka pulang kembali ke rumah, mereka menemukan penghuni baru yang menolak mereka untuk masuk ke rumah mereka sendiri. Pada hari itu, James dan Brittany baru pulang dari rumah keluarga mereka di luar kota. Sementara anak-anak mereka masih tinggal di rumah keluarga dan baru akan diantar pulang minggu depannya. Ketika James dan Brittany sampai di rumah, mereka menemukan sepeda James yang terbaring di halaman. James lantas bingung dan bertanya pada istrinya apakah dia mengendarai sepeda sebelum pergi berlibur. Namun Brittany menyangkal dan yakin bahwa mereka sudah memasukkan semua kendaraan ke dalam garasi. Ketika James membuka pintu garasi, semua barang-barang di dalam rumah itu sudah berantakan dan saling bertumpukan. James yang kaget dan khawatir kemudian menyangka bahwa rumahnya sudah dirampok. Di saat yang sama, Brittany secara samar-samar melihat ada seseorang yang mengintip di jendela dari dalam rumah mereka. Brittany yang kaget langsung memanggil James untuk memeriksa rumah mereka. James yang mengkhawatirkan keselamatan Brittany langsung mengambil palu dan mencoba untuk membuka pintu depan. Tidak disangka, seseorang menahan pintu rumah James dari dalam, sehingga menghalangi James untuk masuk. Pria asing itu bahkan berkata kepada James, "Kamu salah rumah, ini bukan rumahmu, silahkan pergi." Pria itu pun mengusir James dari rumahnya sendiri. Brittany yang ketakutan langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Sementara James masih berusaha untuk membuka pintu rumahnya. Ketika pintu rumahnya berhasil didobrak, mereka menyadari bahwa pria asing itu juga memakai baju James. Seketika itu juga, mereka menyangka bahwa pria asing itu mungkin saja seorang tunawisma yang membutuhkan tempat tinggal dan memilih rumah mereka yang kosong. Pria itu diusir paksa oleh James dan sempat berdebat dengannya. Ketika polisi datang, mereka langsung menangkap pria asing itu tanpa perlawanan dan membawanya ke kantor polisi. Diketahui dari hasil laporan polisi, pria asing itu diidentifikasi bernama Ezekiel Zayas yang berusia 23 tahun. James dan Brittany yang masih shock kemudian masuk ke rumah mereka dan mendapati seluruh rumah mereka berantakan, benar-benar hancur dan porak-poranda. Semua perabotan rumah seperti panci dan wajan yang habis digunakan dibiarkan begitu saja. Sampah plastik bekas makanan juga tidak dibuang. Belum lagi, barang-barang mereka yang lain juga berhamburan tidak pada tempatnya. Mereka juga menemukan beberapa catatan yang ditulis langsung oleh pelakunya, yang tampaknya adalah bagian dari suatu rencana.
Setidaknya, mereka sudah terbebas dari pelakunya dan mulai membereskan rumah mereka kembali dari semua kehancuran. Namun, tertangkapnya Ezekiel hanyalah permulaan dari semua yang mereka ketahui. Mereka malah mendapatkan sesuatu yang semakin membuat keduanya dilanda ketakutan yang sangat besar. James dan Brittany yang mulai membersihkan rumah mereka dari kehancuran yang dibuat oleh Ezekiel mulai menemukan fakta bahwa Ezekiel sebenarnya sudah lama tinggal di rumah mereka. Namun, mereka tidak tahu pasti sejak kapan dan bagaimana Ezekiel masuk ke rumah mereka. Brittany menemukan laptop mereka yang sudah lama hilang berada di tempat tidur kamar mereka, yang kemudian menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Ketika laptop itu dibuka, Brittany menemukan sebuah jurnal yang dibuat oleh Ezekiel sendiri dalam merencanakan sesuatu yang jahat untuk James Campbell, Brittany, dan anak-anaknya. Dalam jurnal itu, keluarga Campbell disebut sebagai tikus percobaan omnivora rehabilitasi, yang mana Ezekiel berencana melakukan operasi langsung kepada mereka, mengganti kelamin mereka, serta melakukan transplantasi tangan agar tubuh mereka terlihat lebih sempurna. Mereka menemukan beberapa pisau yang sudah tersusun rapi di atas kain yang diduga akan digunakan untuk operasi. Mereka juga menemukan beberapa obat yang sudah diracik oleh Ezekiel di rumah mereka, yang rencananya akan digunakan untuk membius keluarga Campbell sebelum dia melakukan prosedur operasi. Ezekiel juga menuliskan dalam jurnalnya bahwa dia mengetahui semua rahasia dan percakapan pribadi James dengan Brittany, yang bahkan James dan Brittany pun belum memberitahu kepada anak-anak serta keluarga mereka. Salah satunya yaitu Brittany yang sedang menjalani perawatan kesuburan dalam usaha mereka untuk mendapatkan seorang anak dari pernikahan mereka pada saat itu, yang padahal mereka membicarakan hal itu beberapa bulan sebelumnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ezekiel, dia mengatakan bahwa Brittany seharusnya tidak boleh melahirkan dan harus fokus mengurus anak-anak sambungnya saja. Tidak cukup sampai di situ, Brittany juga menemukan sebuah video yang direkam sendiri oleh Ezekiel, di mana Ezekiel duduk di meja komputer Brittany dalam keadaan tanpa busana dan merekam dirinya sendiri. Dari situlah, Brittany dan James mulai mengingat hal-hal aneh di rumah mereka sebelum kejadian mengerikan itu benar-benar terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, Brittany dan James sering mendapati webcam komputer mereka tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam. Mereka juga seringkali mendapati pintu terbuka di tengah malam, padahal mereka selalu mengunci sebelum masuk ke kamar. Mereka juga ingat bahwa anjing mereka terkadang menggonggong terlalu kencang, seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu di dalam rumah mereka. Brittany percaya bahwa Ezekiel yang melakukan semua itu. Dia juga percaya bahwa Ezekiel sudah menguping dan mendengarkan semua percakapan mereka di rumah itu, sehingga Ezekiel mengetahui semua rahasia intim mereka dan menuliskan semuanya ke dalam jurnal yang dia buat di laptop lama Brittany yang hilang. Ezekiel Zayas yang ditangkap oleh polisi dan diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pencurian, serta penyusupan ke dalam properti orang lain. Namun, beberapa bulan setelah persidangannya, hakim mengizinkan Ezekiel untuk menerima pembebasan dengan pengawasan sementara tanpa adanya jaminan apapun, dengan alasan bahwa Ezekiel butuh perawatan psikis karena dia tidak paham dengan dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Kasus ini cukup menarik perhatian serta pro dan kontra, di mana Ezekiel dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Dibebaskannya Ezekiel Zayas dari tahanan membuat ketakutan tersendiri pada penduduk lokal di Honolulu. Dalam wawancaranya di beberapa media, Brittany dan James curiga bahwa Ezekiel Zayas terkait dengan salah satu sekte sesat yang dianutnya, di mana dia mencoba untuk merubah tubuh Brittany dan James serta anak-anaknya melalui sebuah prosedur operasi untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini pun mengingatkannya pada kejadian waktu mereka berlibur,
di mana Britney beberapa kali bertemu dengan seorang wanita misterius yang diduga sudah menguntit mereka selama liburan. Dan pada suatu hari, dia menerima telepon dari seorang wanita misterius yang memaksa Britney untuk memberikan teleponnya kepada anak-anak sambungnya. Tampaknya wanita itu ingin berbicara serius kepada anak-anaknya dan mungkin saja ingin mendoktrin mereka. Beberapa bulan setelah Ezekiel dilepaskan, dia kembali ditangkap oleh pihak kepolisian di Honolulu terkait dengan ulahnya melakukan pengerusakan dan vandalisme di salah satu kuil Buddha. Atas aksinya itu, dia ditahan. Namun, pada tahun 2020 kemarin, Ezekiel Zayas melakukan pembunuhan berencana kepada salah satu narapidana tempatnya ditahan. Tidak diketahui motif dari pembunuhan itu, namun polisi melihat bahwa Ezekiel Zayas menjadi masalah serius bagi mereka daripada sekedar seorang penyusup. Ezekiel Zayas didakwa dan mengaku bersalah atas pembunuhan itu, namun dia tetap bungkam terkait tujuannya membunuh narapidana lain. Pada persidangan yang digelar, hakim menyatakan bahwa Ezekiel Zayas tidak layak melanjutkan persidangan terkait dengan kondisi mental yang memungkinkan, di mana Ezekiel sekali lagi dinyatakan tidak mengerti dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya, sehingga Ezekiel dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dievaluasi. Ezekiel Zayas hingga saat ini masih ditahan dan dirawat di rumah sakit jiwa untuk dievaluasi. Persidangannya pun akan dilanjutkan kalau dokter menyatakan bahwa dia sudah bisa diadili. Britney dan James Campbell yang masih trauma atas kejadian pada tahun 2019, kemudian pindah ke rumah baru di suatu kota dan enggan menyebutkan kemana mereka pindah. Mereka pun menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa keluar dari rasa ketakutan dan depresi itu.